Hello guys, welcome back to my channel. Kabar duka dari Hong Kong. Oke guys, ini berita ini benar-benar nyata ya. Dari Filipina juga udah ada yang meninggal. Dari Indonesia baru ini ya. Yang dari Indonesia 2 orang ya. Yang satu itu habis cuti finish kontrak gitu, cuti ke Indonesia, terus balik ke sini di karantina, meninggal. Innalillahi ya. Terus kalau yang satunya di Hong Mantin ya, dari Hong Kong gitu ya, semua itu nggak tahu ya, kita itu wallahu a'lam gitu ya. Jangan lupa ya friend ya, like, share, and subscribe berita terkini COVID-19 Hong Kong seputar TKW. Oke guys, welcome back to my channel. Kabar duka dari Hong Kong, Al-Fatihah sebelumnya ya. Mari kita berdoa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah mereka diterima. Semoga husnul khotimah gitu ya. Habis divaksin meninggal guys. Wallahu alam ya, kita nggak tahu itu entah karena kena emang COVID atau emang udah ajal. Kita yang penting husnudan aja, berprasangka baik. Mungkin udah ajalnya, ajal ketika mau bekerja, ibaratnya sedang mau berjuang. 2 orang TKW Indonesia meninggal, yang satu habis cuti, yang kedua habis suntik vaksin. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Hello guys, welcome back. Begini ya, ini benar-benar membuat susah seluruh TKW. Bukan hanya TKW, seluruh Indonesia pun juga ya. Sekarang kalau mudik Indonesia ini ya, di Indonesia kan tes rapid, antigen itu bayar sendiri ya guys. Kalau di Indonesia itu tes rapid, antigen itu bayar sendiri. Itu satu orang 250. Yaitu saudara saya itu ada nekat bukan nekat ya, karena udah setahun yang lalu nggak mudik, terus tahun ini mudik, satu orang 250 kan, dengan anaknya 2, terus 1 juta kan. Tapi kalau 4 orang, katanya 4 orang di korting, jadinya bayarnya 900.000, yaitu yang di Indonesia ya. Nah kalau di Hong Kong ini semua gratis ya guys, gratis kalau di Hong Kong. Nah beritanya itu gini, mungkin itu emang udah takdir ilahi ya guys ya, takdir dari yang maha kuasa. Yang dari Filipina juga udah ada yang meninggal, itu udah tua, mungkin itu emang udah ajalnya ya kan. Kita nggak tahu kapan kita ajal kita datang, kita nggak tahu ya, itu rahasia Allah. Nah kalau yang di Filipina udah meninggal juga. Terus yang di Indonesia udah dikirim jenazahnya ke rumahnya, itu Blitar, orang Blitar. Nah itu mungkin kita itu nggak tahu kan ya kapan kita mati. Nah sedangkan di Hong Kong ini vaksinnya itu 2 kali vaksinnya, saya baru 1 kali ya. Dan besok karena semakin banyaknya kasus-kasus ini dan juga TKW yang meninggal, Hong Kong langsung menyoroti gini ya, ini besok tes swab lagi. Batasannya sampai tanggal 30 Mei ya, saya udah ada di video itu ya, video saya. Nah itu, tapi kalau yang sudah suntik vaksin itu nggak perlu 2 minggu sekali tes swab itu ya. Di sini tuh kalau tes swab hasilnya langsung 24 jam langsung dikirim. Anda positif, Anda negatif itu langsung tahu ya, sehari lah ya. Ya sehari. Nah itu yang ya turut berbelasungkawa, mungkin
mungkin juga emang udah ajalnya. Tapi sekarang kayak gini nih semua terus disangkut pautkan covid nanti kan kasihan, misalnya kayak di Indonesia kan juga kejadian ya, meninggal terus di covid kan, nggak ada yang layat, nggak ada yang pengajian gitu kan, rasanya itu sangat kasihan sekali gitu ya guys ya. Ya semoga kita semua terlindungi dari inilah ya, dan kita juga selalu berdoa gitu ya, jangan sampai kayak yang di India itu tsunami COVID-19. Padahal di sini juga hukum peraturan juga udah ketat ya, nggak pakai masker ada 10 juta gitu. Terus di sini juga gratis semua, vaksinnya ada dua kali, terus katanya vaksinnya itu 3 kali, kalau yang ketiganya itu nanti bayar sendiri, itu setahunnya akan datang, kata bos saya ngomong gitu ya. Dan emang kalau divaksin itu tergantung imunitas sendiri-sendiri ya. Kalau saya bener-bener ngantuk gitu, habis vaksin itu ngantuk, kayak agak-agak lemes gitu. Tapi mau lemes kita nggak boleh manja ya, di sini kan kerja gitu ya. Padahal Hongkong juga udah peraturannya udah ini ya, udah seketat mungkin gitu ya. Hello guys, welcome back to my channel. Ada yang sudah vaksin? Ya, alhamdulillah. Bagi yang udah vaksin dan fine aja, alias baik-baik saja. Nah kalau di Hongkong ini vaksinnya itu kan 2 kali ya. Katanya bos saya malah 3 kali. Yang 2 kali itu percobaan gitu ya, nanti setelah 14 hari datang lagi vaksin yang kedua, Biotech 12 gitu kan, tulisannya B12 itu suntikannya. Nah aduh nih guys, abaikan kaos saya yang sudah jadul 10 tahun nih kaosnya, tapi saya suka. Nah ini guys, gini ya, padahal Hongkong itu udah sangat ketat peraturannya gitu ya. Sudah dari awal itu restoran cuma buka dari pagi sampai jam 6. Setelah itu udah agak membaik, sekarang normal lagi ya. Tapi dibatasi untuk setiap masuk ke restoran cuma 4 orang. 4 orang nggak boleh lebih. Kalau dulu kan cuma 2 orang. Malah sebelumnya itu nggak boleh makan di restorannya, harus dibawa pulang. Ya waktu pas ketat-ketatnya itu. Nah sekarang anak sekolah pun di sini itu di rolling guys, di rolling. Misalnya gini ya, kelas 1 sampai kelas 3, ini SD ya, nanti sekolahnya emang setengah hari ya, jam 7 sampai jam 1 pulang. Minggu ini yang kelas 1 sampai kelas 3. Nah terus libur besoknya yang minggu ke depan kelas 4 sampai kelas 6, terus di rolling kayak gitu. Jadi satu sekolahan itu nggak mungkin bareng. Dan ya apa itu PSBB itu, sekolah pun PSBB, sekolah pun pulangnya cuma setengah hari. Biasanya kan anak-anak Hongkong itu kalau sekolah kan seharian, jam 8 sampai jam 4 sampai kadang jam 5 kalau yang les gitu. Nah itulah cara pemerintah Hongkong mengantisipasi. Terus juga setiap kursi-kursi di mall itu disilang-silang ya, kayak di Indonesia itulah ya, PSBB. Setiap TKW libur pun selalu diawasi satpam gitu ya, nggak pakai masker langsung jedet 10 juta gitu ya guys ya. Dan tapi kemarin pemerintah Hongkong sudah melonggarkan gitu, TKW boleh nggak vaksin ya. Nah dan ketentuan untuk yang tidak boleh divaksin itu, yang tidak perlu vaksin itu, yang misalnya punya darah tinggi, diabetes, atau yang setiap harinya itu harus mengkonsumsi obat gitu ya, obat-obat khusus. Misalnya kayak teman saya itu Sundari itu, dia punya darah tinggi, terus dia itu selalunya setiap hari itu minum 2. Nah kayak gitu, misalnya ada punya diabetes gitu,
juga yang pokoknya yang mengkonsumsi obat setiap hari itu tidak diwajibkan suntik. Nah itu ketentuannya ya. Nah terus kalau sekolah kan juga di rolling, semua juga pakai masker, bahkan setiap habis disuntik itu kita disuruh istirahat 15 menit gitu, reaksinya itu apa gitu, kalau sudah langsung boleh pulang gitu ya. Ya mungkin setiap manusia, setiap individu itu beda-beda ya guys imunitasnya ya. Agak-agak ngeri ya besok untuk vaksin yang kedua gitu ya. Tapi ya sudahlah, berserah diri saja sama yang maha kuasa gitu ya guys ya. Aduh, jelek.